Semangat pagi, sahabat Tuli Berhasil dan yang berada di channel YouTube @wsukmoro dan juga Men Profit. Terima kasih sudah join di channel ini. Sahabatku, malam ini kita akan ngobrolin tentang buku yang luar biasa. Judulnya mana nih judulnya? Wih, sampai nggak kelihatan. Wah, saking bagusnya buku ini. Baik, 18 praktek kepemimpinan transformatif. Buku ini tidak bercerita hanya tentang kepemimpinan di saat stabil, tetapi juga pada saat yang gonjang-ganjing, sahabatku. Nah, sahabatku, kita nanti akan ketemu dengan penulis bukunya, yaitu Pak Imam Wijoyo. Beliau orang yang humble, orang yang baik, dan keren banget, sehingga saya harapkan sahabatku bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dari seni kepemimpinan. Dan lebih dari itu, sahabatku, manfaat-manfaat apa yang kira-kira nanti akan didapatkan? Tentunya kita bisa lihat, kita tilik judul bukunya, yaitu 18 praktik kepemimpinan transformatif, panduan kepemimpinan di saat stabil dan kondusif, hingga situasi yang tidak pasti, yaitu tidak menentu dan gonjang-ganjing. Pak Imam Wijoyo ini luar biasa, sahabatku. Beliau di daftar isinya saja udah, keren banget. Hati seorang pemimpin itu bab 1. Bab 2 adalah fondasi kepemimpinan. Memang fondasi itu hal yang menarik, sahabatku, karena bangunan apapun juga membutuhkan fondasi yang kuat, apalagi bila Anda adalah sebagai pemimpin, entah itu pemimpin bisnis ataupun Anda sebagai pemimpin di tempat kerja. So, stay tune ya, sahabatku ya, tetap di channel ini, jangan kemana-mana. Lalu di bab 3 tentang quality leadership. Apa yang masuk quality leadership? Nanti kita tanya sama Imam ya. Oke, kemudian tindakan kepemimpinan. Karena apa? Pengaruhnya besar sekali, sahabatku. Tidak hanya satu arah, tetapi 360 derajat. Waduh, muter-muter tuh ya. Oke, kemudian kepemimpinan global. Jadi tidak hanya pada bisnis yang kecil atau tidak ada pada bisnis unit, tetapi bagaimana pada umbrella yang besar di korporasi Anda. Dan yang terakhir nih, bab 6 adalah kepemimpinan agile atau kepemimpinan di saat yang fuka ini ya, sahabatku ya. Jadi ada 4 strateginya itu. Nanti yang akan saya lebih gali adalah kepemimpinan di agile leadership ini, sahabatku. Oke, sahabatku. Terima kasih sudah join di channel Men Profit dan @wsukmoro di channel YouTube. Dan Anda juga boleh follow IG saya di Keong Wsukmoro ya, @wsukmoro. Terima kasih, sahabatku. Dan kita tunggu Pak Imam untuk join bareng ngebahas buku yang luar biasa ini. Yes. Luar biasa, sahabatku ya. Oke, good. So, kita tunggu Pak Imam untuk join bareng di forum ini, yaitu forum yang membahas tentang apa ya? Tentang apa? Tentang kepemimpinan yang transformatif, sahabatku. Menarik ya, sahabat. Dan ini adalah kita ngobrol bareng leader di mana? Leader itu di mana-mana, sahabatku. Bisa dalam diri sendiri, di tempat kerja, di dalam bisnis. So, perhatikan dan simak perbincangan kami, dan yang lebih lagi adalah bagaimana kita belajar dari seorang guru yang namanya Pak Imam Wijoyo ini. Tetap semangat dan bersiap belajar bersama, sahabatku. Good, keren. Oke, sahabatku, malam ini kita akan bertemu dengan Pak Imam. Waduh, Pak Imam itu siapa? Pak Imam adalah penulis buku yang luar biasa. Ya, 18 praktik kepemimpinan transformatif. Keren banget beliau ini. Waduh, Pak Prasetyo, semangat pagi. Siap. Oke, jadi ini adalah bahasan yang menarik, leadership talk ya, sama Pak Imam ya, tentang buku 18 praktik kepemimpinan transformatif. Oke, tadi sempat pur ya, ini lokasinya mungkin barangkali. Baik, sahabatku, buku ini buku yang menarik sekali setelah saya baca, karena memang saya belajar banyak dari buku ini. Sahabatku bisa lihat dari daftar isi, sahabatku. Oke, saya choose different asset. Alright. 18 praktik kepemimpinan transformatif, panduan kepemimpinan di saat stabil dan kondusif. Tetapi buku ini lebih dalam lagi pada saat-saat apa? Saat-saat kondisi yang seperti sekarang ini sahabatku rasakan, yaitu kondisi pandemik ya. Kondisi yang memang gonjang-ganjing, kondisi yang tidak menentu. Nanti kita simak bareng-bareng bersama penulisnya, yaitu Pak Imam. Ya,
Karena kita akan belajar banyak dengan beliau tentang apa? Tentang kepemimpinan. Karena luar biasa sahabatku. Buku ini lebih dari sekedar cukup untuk belajar. Banyak sekali yang dibahas di dalam buku ini, yaitu hati seorang pemimpin. Lalu bab 2 bicara tentang fondasi leadership. Apa itu fondasi leadership, sahabatku? Karena memang begini, sahabatku, prinsip penting nih. Ini prinsip penting. Bangunan yang hebat itu ya hanya bisa berdiri ketika fondasinya adalah apa? Fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat. Semangat pagi Pak Prasetyo, Pak Fajar sudah join, terima kasih. Sambil nunggu Pak Imam ya. Oke, ini bab yang pertama dan kedua. Isi buku ini luar biasa sekali, sahabatku. Keren banget lah. Dan bahasanya juga sederhana, jadi mudah dimengerti. Dalam banget lah pokoknya lah. Dalam banget pokoknya bukunya. Di bab berikutnya, beliau juga menuliskan quality leadership. Kualitasnya sebagai seorang leader itu apa? Kemudian tindakan kepemimpinannya seperti apa? Karena di tindakan kepemimpinannya tidak cuma 2 arah saja, tapi bagaimana 360 derajat. Bayangin tuh, muter-muter. Keren lah, Pak Imam tuh keren banget dalam membahas bukunya, itu keren banget. Jadi simak, dan buku ini sudah bisa Anda dapatkan di Gramedia, yang digital juga versinya sudah bisa, bahkan di Play Store juga ada bisa, di Google Play, di Google Book ya. Jadi keren banget lah buku ini. Nah, nanti saya akan bahas lebih dalam adalah di ini. Mengapa? Karena agile ini lagi tren nih, kata agile ya, kata agile itu lagi tren. Nanti kita tanya deh Pak Imam, agile-nya itu seperti apa sih yang maksud dengan agile? Kemudian ada 4 strategi. Ini yang akan mudah-mudahan nanti sempat kita bahas lebih dalam di sini. Oke, saya akan mengundang Pak Imam. Invite. Oke, Pak Imam. Oke. Buku ini ya, sahabatku ya, yang keren adalah ketika bicara tentang hati pemimpin. Sebetulnya pemimpin itu harus punya hati nggak sih? Ya haruslah punya hati. Tapi hati yang bagaimana? Hati yang lunak, hati yang lembut, atau hati yang keras, atau hati yang seperti apa? Nah, nanti kita tanya sama Pak Imam ya, sahabatku ya. Kita berinteraksi sama beliau. Apa itu kepemimpinan? Apa itu hati seorang pemimpin? Memang pemimpin adalah faktor penting dalam organisasi. Mengapa? Karena dia yang mengendalikan lajunya organisasi. Mau dibawa kemana organisasi yang dia pimpinnya. Jadi kalau Anda ditunjuk sebagai leader, seharusnya Anda senang. Mengapa? Karena Anda bisa mengubah orang yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Karena itu tugasnya seorang leader, adalah mempengaruhi. Nggak lebih, nggak kurang kalau kata John Maxwell ya. Pemimpin itu adalah influencing, not more than that, and not less than that. Jadi menarik sekali. Ya, saya kembali lagi. Jadi pemimpin itu memang mengaruhi orang-orang yang mengikutinya. Tetapi pemimpin juga ada kalanya beliau ini juga menjadi pengikut yang baik. Jadi pemimpin itu memang benar yang katanya Ki Hajar Dewantoro, apa? Di depan bermain, di tengah bermain, di belakang juga bermain. Nah, inilah hal penting yang akan kita perhatikan dalam kepemimpinan yang kita miliki, sahabatku. Ya, jadi apakah pemimpin ini adalah talenta atau yang dibawa dari lahir? Bisa jadi. Saya nggak menolak bahwa wah pemimpin itu bukan DNA. Mungkin DNA-nya yang dibawa dari lahir, mungkin saja. Tetapi kalaupun tidak dari DNA, kepemimpinan ini bisa dipelajari, sahabatku. Yang menarik dari kepemimpinan ini adalah bahwa pemimpin adalah memilih menjadi pemimpin. Ya. Pemimpin memilih menjadi pemimpin. Oke, saya panggil lagi Pak Imamnya. Saya bacakan hal yang bagus banget dari buku ini adalah begini. Api yang menerangi langkah. Ini juga bacaan yang keren banget yang saya baca di buku ini. Pasti sangat mungkin ketika kita berjalan mencari saklar, waduh, kita tersandung meja pendek, menabrak lemari terhadap terhalang oleh kursi dan lain-lain. Kalau dalam gelap memang begitu, sahabatku. Kadang-kadang kita memang butuh terang gitu ya untuk bisa melangkah. Jadi keren banget buku ini. Sungguh melegakan saat kita memegang lilin ketika berada dalam ruangan gelap tersebut. Nah, ini adalah kepemimpinan, sahabatku. Karena salah satu tugas pemimpin adalah bagaimana kita bisa menerangi langkah-langkah pengikutnya. Bukan cuma pengikutnya sebetulnya, dirinya juga sebagai pemimpin juga harus terang langkahnya. Kalau enggak kesandung-sandung juga tadi, persis kayak persis kayak di ilustrasikan tadi ya, sahabatku ya. Oke, Pak Imam.
Ya, tadi saya bicara adalah tentang ini menarik sekali. Angin di tangan kiri dan api di tangan kanan. Wah, apaan ini? Pak Imam ini keren banget sih ngomong apa ya? Angin tak kasat mata, tetapi embusan sepoi-sepoinya menyejukkan. Bener ya? Bener nggak? Sahabatku bisa ngerasain nggak? Kalau angin itu sepoi-sepoi kadang bikin ngantuk ya. Api membara memurnikan emas. Bener juga. Angin sepoi-sepoi, kalau api bisa membakar emas menjadi lebih murni. Kehadiran seorang pemimpin dinanti sekaligus disegani oleh timnya. Maka kita kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang disegani. Wah, ini keren banget dari Pak Imam nih quote-nya ya di bahasan tadi ya. Saya jadi, woi Pak Imam, semangat pagi Pak Imam. Halo, Coach Bawang. Thank you, thank you. Selamat malam. Malam, Pak. Saya tadi sudah buat prolog loh. Udah ada angin sama api segala loh, Pak Imam. Waduh, keren banget bukunya memang. Aduh. Oke, Pak Imam. Biar nggak berlama-lama, karena sahabat-sahabat sudah pada nungguin nih, Pak Imam nih. Waduh. Iya, pengen tahu. Pengen tahu lebih dalam tentang bukunya, Pak Imam. Oke. Sepertinya agak apa namanya ada sedikit trouble ketika saya mau join. Oke. Bentar, saya coba ini soalnya. Siap. Oke, ya. Boleh. Pak Imam udah ready? Ini pertanyaan saya akan banyak nih Pak Imam, akan membombardir Pak Imam ini. Karena saking senengnya bertemu dengan penulis bukunya. Wah, keren lah, keren. Pak Imam, buku ini ditulisnya berapa lama Pak Imam? Sebetulnya buku itu bertahap, Coach. Oke. Pak Bawang. Jadi pada waktu itu saya menulisnya itu apa namanya? Saya menulis itu kumpulan dari artikel-artikel saya, Pak Bawang. Oke. Memang beberapa tahun yang lalu saya memang kenal dengan Pak Edi gitu ya. Kemudian coba untuk menulis buku. Memang ada banyak hal. Saya sempat mencoba menulis tentang motivasi dan lain sebagainya. Cuman kan memang buku motivasi memang sudah banyak gitu ya. Yes. Motivasi dan lain sebagainya. Lalu sudah terkumpul, kemudian saya coba ubah lagi gitu. Nah kebetulan puji syukur saya ada kesempatan untuk menulis di sebuah majalah, Pak Wawan. Masuk ke sana, kemudian saya menulis karena diminta SDM, saya mulai memilih, saya tulis tentang leadership. Jadi saya tulis seri, begitu ya. Tulis pokoknya saya menulis tentang leadership terus begitu. Nah akhirnya kumpul gitu ya, di artikel-artikel itu terkumpul, kemudian hingga sampai berapa lama itu ya? Saya kumpulkan semua, saya coba rangkum lagi jadi satu, saya coba bagi-bagi, saya coba kategorikan, Pak Wawan. Awalnya tidak seperti itu Pak Wawan kategorinya. Cuman kemudian ketemu kategori itu, tetapi kok kayaknya ada yang nggak lengkap ya, gitu kan? Kok kayaknya sampai di tengah itu sampai di dua terakhir itu belum ada global dan wah, saya pikir ini akan lengkap ketika sebuah bisnis juga kepingin masuk ke dunia global, begitu kan? Tidak cukup mungkin dunia menguasai nasional, begitu kan? Apa yang harus dilakukan? Nah, kemudian saya mulai masuk ke global, saya tambahin nih kalau itu Pak Wawang, saya tambahin beberapa. Kemudian juga saya tambahin untuk agile, karena proses penulisan yang terakhir itu di saat pandemi, Pak Wawang. Keren. Jadi saya tambahkan agile, saya juga lagi mempelajari tentang agile, saya masukkan. Kemudian ya kira-kira untuk finalisasi sebetulnya cepat Pak Wawang, dari Januari hingga Maret ya, hingga Maret saya finalisasi, kemudian saya kirimkan naskahnya ke Gramedia. Waduh, keren Pak. Pak, boleh nggak sih teman-teman kita ini yang ada di IG atau nanti yang akan menonton ulang tayangan kita, buku ini sebenarnya cerita apa Pak? Karena 18 banyak banget loh Pak. Banyak betul. Jadi kalau misalkan saya beli buku ini nggak rugi Pak, karena saya dapat 18 Pak.
Amin, 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 amin. Iya, Pak Imam. Bahasa Surabayanya tane gitu ya. Tane, wis pokoke tenan, wis pokoke warek tenan Pak tentang leadership ini. Keren banget. Monggo Pak, apa di dalam isi buku ini sebetulnya Pak? Iya, iya. Oke, Pak Wawang, ini saya juga sambil untuk mencoba untuk connect juga ke apa namanya. Sudah, oke. Sudah. Yeah. Oke. Ya, jadi apa namanya? Kira-kira ya, tadi apa sarannya ya? Kira-kira dari awal hingga akhir itu tentang apa begitu ya? Yeah. Jadi Pak Wawang, saya itu saya memang kan backgroundnya dari dunia pendidikan, begitu ya. Dan kemudian juga siap. Nah, silakan, Pak. Saya juga apa namanya? Saya juga berbackground sebagai praktisi di dunia training. Kemudian saya juga berbackground di dunia pendidikan. Banyak orang selalu mendikotomikan antara praktis dan akademisi. Selalu begitu, gitu kan. Dan yang saya kadang agak nggak nyaman itu biasanya ditarik gitu ya. Kalau akademisi itu nggak praktis, teoritis, yang praktis itu nggak ada dasar teorinya, gitu ya. Nah, hal ini kadang-kadang jadi kok gini ya, mestinya kan nggak usah begitu. Alangkah indahnya kalau misalkan dua-dua ini saling melengkapi kan begitu. Nggak ada book smart and street smart gitu. Tapi mungkin kalau bahasan kita leader smart gitu ya. Leader smart, gitu kan. Jadi Pak, ada baiknya ketika para pebisnis yang praktikal ini tadi itu menggunakan dasar-dasar teori yang sudah teruji, kemudian bisa dipraktekkan di dalam usahanya. Nah, ini kan indah. Iya. Kemudian bisa juga dari orang-orang yang akademisi, mereka juga melihat dari pengalaman-pengalaman orang yang biasanya kalau pengalaman para praktisi itu kan berserakan, gitu ya Pak ya. Benar. Tidak tersistematis begitu. Yeah. Biarkan pihak akademisi atau pihak yang sistematis itu merangkum semua menjadi sesuatu yang indah, jadi sebuah yang baru kan sebetulnya kan begitu. Nah, tapi seringkali yang terjadi adalah ketika akademisi bertemu dengan praktisi, ini kadang nggak cocok Pak. Yang satunya ngomong terlalu ilmiah, yang satunya alamiah begitu kan. Yes. Paham. Saya ini dari latar belakang training begitu, consulting, dari seorang sales dulunya. Ketika masuk dunia pendidikan saya ngomong, saya enggak kalau dibandingkan dengan para dosen, saya bukan orang yang akademisi begitu. Akademik banget gitu. Tetapi mungkin bagi praktisi saya termasuk yang akademik begitu. Kemudian oke, apa yang bisa kita satukan gitu? Saya rindu sekali menyatukan itu. Yang isi biarkan dia berstory, bernarasi dan lain sebagainya, kemudian kita konsepkan gitu. Oleh karena buku ini saya senang sekali ketika saya coba untuk narasikan, kemudian iya ya bagaimana ya? Ya coba deh, ya minimal lah saya coba, kepingin sih mestinya ngotak-ngatik konsep-konsep, cuman ada 18 hal ini kalau kita konsepkan kan jadi sesuatu yang kompleks begitu kan. Benar. Saya simpel deh gitu kan, dari setiap teori itu saya kelompokkan jadi 3, kemudian saya jadikan visualisasinya gitu ya, kayak slide-nya gitu loh Pak Wawan. Memang banyak banget gambar-gambarnya, tabel-tabelnya banyak banget nih sahabatku nih, keren. Nah itu di belakang itu supaya orang-orang yang misalkan tadi 3 bagian itu apa saja ya, kan mereka nggak bisa connect the dots gitu, nggak semuanya bisa connect. Akhirnya muncul di belakang, oke, ini ada setelah praktik ketiga, setiap 3 praktiknya ini ada misalkan ringkasannya saya coba buat. Yes. Itu yang saya suka dari buku ini, terus terang aja Pak. Itu yang saya suka dari buku ini, salah satunya itu. Ilustrasinya mantap, keren. Iya Pak. Kemudian biasa seorang coach dan seorang dosen itu ada kemiripan coach. Suka ngasih PR gitu ya. Wah, pembaca dibuat PR, tapi keren kok Pak. Jadi ada interaksi antara si pembaca dengan penulisnya. Top. Betul. Lalu sebetulnya satu pembelajaran yang tertinggi itu kan reflective writing, ya reflective. Maka saya di belakangnya saya kasih kosong seperti ini, reflective kosong.
Ketika mereka dapat ide, iya, biar ditulis begitu kan. Biar ditulis. Dan itu sebetulnya di awal, di pendahuluan, saya minta checking. Itu sebetulnya separuh dari training saya. Biasanya kalau mereka melakukan sebuah perubahan, saya tanyain mereka apa yang sudah dilakukan sih sebetulnya. Kemudian hasilnya seperti apa? Apa yang sudah gagal, apa yang sudah berhasil. Nah, di pendahuluan saya kasih kotak itu, begitu kan. Jadi supaya mereka reflect, oke, apa yang sudah aku lakukan? Once they start, mereka mulai baca, sudah. Ada 18 praktik, terus praktikan yang sesuai dah, gitu kan. Yang sesuai yang mana dulu terserah dah, gitu kan. Kemudian ada rangkaiannya, dan sampai di akhir, saya kasih penutup, di sebelum penutup itu saya juga rangkum semuanya. Mungkin ada berserakan, kan, setiap bab itu kan ada 18 bab itu mungkin berserakan, ide. Kemudian bisa di akhir itu dirangkum lagi, begitu. Ya sih seperti itu, Pak Wawang, supaya antara konsep dan narasi ini bisa bergabung, kemudian mereka bisa ada semacam teorinya. Memang kan ada beberapa tulisan ini kan dari teori loh sebetulnya. Yes. Kayak hati seorang pemimpin, itu saya pikir juga bukan teoritis, Pak. Hati seorang pemimpin itu sama pondasi itu benar-benar, iya memang pemimpin itu seperti itu. Pak Imam, wah, kena lag lagi nih. Yes, Pak Imam. Di bab 1, bab 2, saya pikir itu bukan teoritis, Pak. Karena pemimpin itu kan harus memiliki pondasi yang kuat, juga hati seorang pemimpinnya juga harus bagus, Pak Imam. Gimana itu, Pak Imam? Ya, bab 1, 2 itu memang dari pengalaman saya, Pak. Oke. Jadi, antara pengalaman saya. Jadi, kebetulan buku ini finalisasinya setelah saya selesai menjabat di kampus, Pak. Oke. Sebagai ketua di kampus, selesai. Jadi ada pasca kepemimpinan, kan begitu ya. Ya, yang, wah, saya boleh ngaku muda ya, Pak Wawang ya. Saya lebih muda lagi, udah hampir usia 60 juga masih kelihatan muda, Pak. Wah, keren kan? Yes, kita kan plus, Pak. Nggak tahu tapi plusnya berapa. Nah, dari pengalaman itu, baik pengalaman pahit, pengalaman baik, seorang pemimpin dibenci, ada orang sakit hati, ada orang yang senang. Ketika selesai, orang kan kelihatan aslinya akan seperti apa. Yes. Akhirnya memang keluar di bab 1 itu hati seorang pemimpin itu ternyata itu isi hati saya ketika saya merasa gagal sebagai seorang pemimpin. Saya juga pada saat yang sama merasa berhasil juga, di lain pihak juga merasa kurang sekali, di lain pihak merasa oke. Jadi ada semuanya di situ. Jadi at the end saya akhirnya mengumpulkan oke. Jadi seorang pemimpin itu memang bukan menjadi besar, tapi menjadi kecil. Setiap prosesnya menjadi kecil. Saya selalu mengibaratkan itu dengan intan permata, Pak. Wah, apa itu, Pak? Iya, silakan. Bahan besar, kemudian kan harus dipotong, dilihat sinarnya di mana, dipotong, dihitung dan lain sebagainya. Akhirnya cuma kecil, Pak Bawang. Yes. Tetapi berkilau dan harganya luar biasa mahal. Jadi saya bayangkan jadi pemimpin itu bukan mau menjadi besar, tapi mau menjadi kecil. Biarkan yang besar itu adalah sang Khalik gitu ya, yang membesarkan kita, bukan kita. Kita nggak layak untuk menjadi besar karena at the end of the day ternyata ada banyak hal yang masih bisa dikerjakan, masih bisa diperbaiki, masih bisa gagal, masih bisa salah, masih bisa disalah mengerti gitu kan. Ternyata ada, kita pikir itu prestasi dan baik, ternyata it's nothing begitu. Begitu. Di situ akhirnya selain saya berpikir menjadi kecil, akhirnya saya berpikir di nol. Iya. Ini kan begitu ya? Ya, berarti masuk ke bab 3, Pak. Yaitu adalah kualitas seorang leader berarti ya, Pak ya? Iya, Pak. Jadi kan istilahnya gini, kayak sekarang saya ketemu dengan Pak Wawang, saya yakin orang di sekeliling Pak Wawang juga pasti memberikan pujian banyak, begitu kan? Amin. Pak, trainingnya asik, karya-karyanya luar biasa, itu pasti ada banyak prestasi bermakna. Tetapi
ada saat-saat yang genting, kemudian kita mungkin dikritisi, diberikan masukan, dihajar. Nah, saya pada waktu awal-awal menjadi pemimpin itu, jadi pimpinan itu turun, Pak. Dipuji itu wow, good, great, gitu kan. Tapi kita dikritik langsung turun, aduh, gak layak aku jadi pemimpin, gitu kan. Ya, apa namanya, loyo lagi. Naik lagi loh, lama-lama capek kan, Pak. Ya, Seperti orang begitu. Benar. Akhirnya memang kita harus memang ada berada di titik nol, begitu kan. Setelah 9 tahun mencoba untuk bergumul dengan itu, saya memimpin di sana. Kita itu pun juga masih naik turun, begitu ya. Kadang masih karena kita masih juga. Tetapi at the end memang benar, dipuji tidak boleh naik, dihina kita tidak bisa turun. Kita benar-benar harus ada di titik nol. Nah, titik nol ini kan tantangannya adalah kita punya insecurity toh, Coach Wawan. Benar. Ini kadang-kadang kalau disentil sedikit, meskipun itu pujian atau kritik, itu rasanya baper gitu ya. Iya. Nah, inilah yang membuat saya masuk ke dalam bab 1, 2, 3 itu ngomong tentang menjadi nol, menjadi yang paling akhir, menyangkal diri, bukan kehebatan, tapi semata-mata kita memang benar-benar. At the end of the day, saya akhirnya ngomong leadership is about blessing. Leadership is privilege. Leadership is about relation. Leadership is about anugerah gitu ya, rahmat gitu. Ini masalah diberikan kesempatan oleh Sang Khalik untuk ada di sana, ya kita harus amanah begitu. Itu dalam, Pak, dalam sekali. Ini di bab 4 Bapak cerita tentang tindakan kepemimpinan yang 360 derajat. Apakah itu yang muter-muter 360 derajat itu karena memang kadang-kadang pemimpin juga harus siap dikritik, Pak. Pemimpin juga tidak cuma dipuji saja, tapi juga harus siap tadi Bapak bilang adalah diserbu, dihajar gitu. Seperti apa, Pak? Betul. Jadi inspirasinya itu. Iya, sebentar sahabatku. Yes, Pak. Lagi agak nge-lag ya. Oke. Silakan. Nah, kan ada leaders 360 degrees leaders. Yes. Begitu kan. Itu saya terinspirasi banget dengan itu. Jadi ternyata kepemimpinan itu memang kayak ada di tengah-tengah gitu. Filosofinya begini, saya merasa di sebuah negara pun pimpinan tertinggi itu bukan presiden. Pimpinan tertinggi itu adalah sang hidup yang menunjuk dan mengizinkan presiden itu ada di tempat. Wow. Jadi kalaupun presiden ada sesuatu, kalaupun ada kritik dan lain sebagainya, tentu karena mereka adalah manusia, begitu kan. Tetapi yang mengizinkan semua terjadi. Yes, Pak. Agak nge-lag. Ya, oke. Ya, nah, silakan, Pak. Di dalam proses di dalam organisasi kan juga begitu. Di dalam organisasi juga, kalaupun pada waktu itu saya menjadi seorang pemimpin di sebuah kampus, di atas saya itu kan juga masih ada yayasan. Kalau CEO mungkin masih ada komisaris. Gitu. Dan di bawah saya ada tim. Jadi saya merasakan benturan-benturan itu, gitu ya. Benturan ketika visi harus dijalankan, kadang-kadang dengan hal-hal yang keputusan yang tidak populer, baik itu dari saya, baik itu dari atasan, dan kemudian bagaimana menyeimbangkan dengan bawahan dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah tantangan ternyata pada waktu itu. Bagi ke samping ya, kanan kiri ya, leadership. Saya ngomong area leadership ya, ke kanan kiri. Politiknya, gitu kan, politik kantornya. Waduh. Jadi akhirnya memang kita seperti dijepit sana sini dan kita harus siap begitu. Dari atas juga ya, Pak, dari bawah juga ya. Oke. Iya. Dan kita harus menjalankan misi visinya dari bawah. Misi visi itu belum tentu cocok dan kita harus mempengaruhi mereka. Belum serangan yang ada di kanan kiri kita, begitu kan. Wah, itu menjadi sebuah tantangan. Jadi akhirnya kan kompleksitasnya kan tinggi gitu. Apalagi Pak Imam, ini ada di bab 6 dan bab
bab 5 dan bab 6 ini saya rangkai jadi satu deh, Pak. Ya. Kenapa kok di sini ditulisnya sebagai agile dan kondisi tidak menentu, Pak? Apakah memang diinginkan atau Bapak mau bahas ini kaitannya dengan lagi yang adanya pandemi atau situasional yang memang kadang-kala memang leader itu harus sanggup gitu menahan semua itu, Pak? Ya, iya Pak. Jadi agile itu menjadi penting kan sekarang. Karena somehow saya ini juga besar atau banyak tempo hari kan saya ada di kampus. Kampus itu kan birokratis, Pak. Kampus itu birokratis. Kalaupun kita tidak birokratis, kita akan dealing dengan pemerintah yang penuh dengan dokumen, begitu kan? Which is sistemnya seperti itu, gitu kan? Kita tidak bisa tidak. Tetapi sebagai kampus kecil pada waktu itu, saya mengatakan kepada tim saya, kita harus agile. Kita tidak birokratis kampus yang besar. Jika kita semuanya birokratisnya seperti itu, maka kita tidak tambah dibandingkan dengan kampus yang besar. Yang dilakukan adalah fleksibilitas. Kita harus pertahankan itu, gitu kan? Kita harus pertahankan itu, hubungan personal itu menjadi kuat, sehingga kemungkinan kita mementor dan mengcoaching itu menjadi semakin dekat, dampaknya menjadi semakin kuat. Kalau sudah besar, mau tidak mau kita terjebak di dalam sebuah birokrasi, dan begitu mau agile makin susah. Nah, saya memasukkan spirit agile itu dari awal, gitu. Jadi bagaimana? Ya, Pak Imam. Jadi leader itu harus agile, Pak ya. Oke, yes, Pak. Yes. Pak, boleh baginya, Pak, 4 strategi G2-nya itu sebagai pemimpin, Pak. Ini biar teman-teman pada ngerti bahwa di agile itu ada 4 strategi penting agar G2 itu apa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Ya, yang itu ya, yang apa namanya, jarak jauh ya. 17. Praktek 17. Ya. Itu 4 strateginya keren banget bahasanya, Pak. Tapi teman-teman siapa tahu pengen dapat bocoran nih, Pak. Silakan, Pak. Dari sana, Pak. Kemudian kan saya masuk ke pandemi. Saya jadi merasa kayak, aduh, iya, agile ini menjadi penting. Tetapi, Pak, saya juga bergumul dalam agility, gitu kan. Yes, saya juga bergumul dengan agility, gitu. Ditambah lagi ternyata ketika saya masuk di dalam konsep di dalam pandemi, yang selama ini saya ngomong lincah, inovasi, agile dan lain sebagainya, ternyata itu memukul saya nggak agile, Pak. Pak Jo, terus piye, Pak? Piye? Gimana? Nggak agile gitu kan. Saya harus berhubungan dengan laptop, Zoom, dengan kegagapan saya, kemudian hal-hal yang digital. Wah, kemudian saya mulai belajar. Nah, disitulah kemudian akhirnya di bab 67 ini keluar, begitu kan. Akhirnya saya memimpin hari ini berbeda. Akhirnya saya masuk memimpin secara agile ini salah satunya memimpin secara jarak jauh. Sebetulnya jarak jauh ini beberapa orang sudah melakukan sebetulnya dulu, Pak. Contoh orang yang punya cabang-cabang di banyak kota, mereka kan hari ketemu, gitu kan. Mereka akan lewat telepon dan sebagainya. Nah, 4G2 ini akhirnya saya coba ini asik ini, gitu ya. Saya juga saya mengkombinasikan dengan sebuah buku. Ada sebuah buku yang namanya Long Distance Leadership. Kemudian saya kombinasikan dengan pengalaman saya. Keluarlah yang namanya 4 hal ini, yaitu open. Begitu kan. Karena waktu itu banyak klien-klien banyak yang tanya, Pak Wawan. Pak Imam, bagaimana ini harus WFH, bagaimana kita harus memimpin? Benar juga, begitu sulit juga loh, bagaimana caranya? Maka saya mulai memulasikan yang namanya open ini. Saya mulai meminta mereka, Bapak Ibu mulai masuk ke outcome base dulu. Begitu kan. Outcome-nya, kalau bisa, outcome itu diperjelas, spesifik, jelas, sampaikan kepada timnya, kita 1 bulan ini mau seperti ini. Kita arahnya ke sini. Begitu kan. Pertama. Yang kedua adalah kita ngomong tentang project mindset, project style. Jadi setiap pekerjaan itu maksudnya kalau project itu kan kita potong-potong ada time frame-nya gitu ya. Iya kan. Nah, akhirnya kita potong jadi project. Misalkan 1 bulan ini ada target outcome-nya apa. Kita nggak akan semua itu dalam waktu 1 hari tentunya gitu kan. Kita bagi menjadi 4 minggu, akhirnya menjadi goal-goal mingguan, akhirnya menjadi goal harian, begitu kan. Sehingga para leader ini dipermudah ketika meeting mingguan, 2 mingguan,
outcome yang kita telah tetapkan, kita setujui apa yang sudah jalan begitu. Maka scope-nya diperjelas, time frame-nya diperjelas. Nah, itu masuk ke project style. Nah, kemudian yang ketiga kita ngomong tentang engage kan. Ya. Nah, tidak bisa kita memberikan outcome, memberikan target, project style, tapi kita nggak pernah komunikasi. Wah. Nah, keren, keren banget. Siapa tahu ada dari para pemirsa. Waduh, siapa tahu ada yang mau nanya, boleh lah di chat, nanti saya tanyakan kepada beliaunya. Tapi ini keren, Pak. Buku ini keren. 18. Jadi menurut saya buku ini tidak cuma mengupas leadership secara tradisional, tetapi banyak unsur-unsur penting yang terbarukan. Kalau menurut saya tren barunya banyak banget, Pak. Banyak banget, dan isi-isinya banyak banget. Pertanyaan saya, apakah Bapak ini buat buku untuk teman-teman milenial sih, Pak? Enggak sebetulnya, Pak. Saya menulis lintas generasi. Dari saya, memang hingga gini, saya konsep saya leadership itu adalah seseorang yang bisa lintas zaman, Pak. Oke. Lihat banyak teman yang sudah usia 60, 50, 40, mereka bisa engage dengan kaum milenial itu dengan luar biasa. Saya merupakan salah satunya, gitu kan. Saya melihat tidak kehilangan frame pengalaman yang sudah itu, tetapi dari gayanya, dari ngobrolnya itu berusaha untuk terus lintas zaman, begitu kan. Nah, saya juga ketemu beberapa pemimpin di Surabaya ketika saya ngobrol ini, mereka berusaha untuk lintas zaman. Jadi iya, jadi tidak ada kata tidak bagi setiap pemimpin, itu perlu untuk benar-benar lintas zaman, adaptasi. Itu namanya juga transformasi. Jadi transformasi 18 ini, Pak, itu sebuah proses dari dalam diri keluar sampai menginternasional. Makanya kan dimulai dari hati. Hati seorang leader seperti apa? Fondasinya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Begitu masuk kualitas kan saya langsung ngambil yang simpel sebetulnya dari Jack Welch, bukunya yang lama. Ini, begitu kan? Kemudian masuk ke dalam tataran action-nya apa? Mereka harus tahu kira-kira apa diri seorang leader. Kemudian menginternasional seperti apa? Di menginternasional, go global itu ngomong the learning organization-nya. Ya, sahabatku, sambil nunggu nge-like-nya Pak Imam. Buku ini keren, Pak. Jadi mulai dari hati tadi disampaikan sampai go global. Waduh, jadi udah ada di Gramedia. Dan saya senang membacanya. Keren, Pak. Oke, Pak Imam. Ini nggak kerasa sudah 40 menitan, Pak. Rasanya senang banget nih. Pak, nanti yang Bapak harapkan pembaca itu bertransformasi seperti apa, Pak, setelah membaca buku ini, Pak Imam? Iya, jadi saya percaya bahwa seseorang untuk mentransformasi bisnis, orang-orang bertransformasi. Dan sebuah transformasi itu dimulai dari dirinya. Diri setiap orang yang ada di dalam perusahaan. Ya mau diawali dari salah satu pemimpinnya. Idealnya memang pucuk pimpinannya. Kalau tidak, pemimpinnya juga bisa, begitu kan. Nah, di sana seringkali di dalam proses transformasi, mereka kan gagal, berhasil. Nah, ketika itu, waktu saya gagal, berhasil, saya butuh semacam benchmark ya, Pak. Ketemu dengan orang, oh sama ya pengalamannya ya. Oh gagal ya, oh ya. Nah, maksud saya buku ini biarkan bisa mendampingi beliau-beliaunya. Kadang-kadang ketika buntu, dan dengan baca buku ini, oh ini belum saya terapkan. Oke, saya coba yang ini. Dan ada teori kan begitu, nggak sembarangan kan begitu. Nah, kemudian mereka mulai menerapkan satu persatu implementasi. Harapannya dirinya bertransformasi, timnya bertransformasi, bisnisnya bertransformasi, dan kemudian membawa berkah dan manfaat buat masyarakat. Amin. Ini keren banget. Thank you, Bu Julia. Ini Bu Julia, teman kita yang dari Surabaya juga. Sugeng Dalu, Bu. Waduh. Matur suwun. Buat teman-teman juga yang udah join, terima kasih banyak. Pak Imam, kalau kita perhatikan, Pak, transformasi itu artinya kan dari dalam keluar.
Jadi bukan diri sendiri yang ngomong bahwa gue udah baik atau gue adalah seorang leader, bukan. Tetapi kalau kata transformasi, orang lain melihat manfaat dari individu itu atau leader itu kan, benar Pak? Yes, jadi memang salah satu legitimasi ketika kita bertransformasi adalah orang lain. Iya, memang Anda bertransformasi. Tetapi memang boleh lupa bahwa kita perlu peka. Apakah memang kita sedang ada di dalam perjalanan transformasi? Jadi kita melihat ke belakang, saya dulu bagaimana, saya hari ini bagaimana. Apa yang perlu ditingkatkan, kan begitu. Apa yang belum saya coba, apa yang sudah saya coba tapi gagal, apa yang sudah saya coba tapi berhasil. Nah itu perlu terus direfleksi sehingga seorang pemimpin itu jadi mawas diri, begitu Pak. Sehingga orang lain mengatakan itu hanya sebuah legitimasi, gitu. Thank you, itu sebuah we are on track, begitu. Tetapi diri juga perlu menyadari bahwa jangan-jangan kita juga merasa transformasi, tetapi kita sebetulnya berhenti stabil diam, begitu. Nah, ini, kalau nggak peka kan bahaya, Pak. Bahaya banget. Bahayanya adalah saya merasa sudah berjalan, tapi yang lain lagi lari, Pak. Pak Ican, semangat malam, Pak Gagut, terima kasih. Ini benar, Pak. Jangan sampai kita berasa bergerak, tapi sebetulnya kita berada di ini, Pak. Berada di apa namanya, kalau treadmill ya, Pak ya. Bergerak tapi di treadmill, nggak kemana-mana. Ya. Keringetan sih, sehat sih, sehat gitu, Pak. Tapi sebetulnya nggak kemana-mana. Thank you banget, Pak Imam. Nggak terasa waktunya keren banget lah. Senang banget ngobrol sama Pak Imam. Mungkin ada kalimat penting untuk para teman-teman yang sudah hadir atau yang akan menyimak IG Live kita, Pak. Silakan, Pak Imam. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga buku ini menjadi teman buat Anda. 18 praktik ini menjadi pendamping Anda, menjadi partner. Kadang seorang leader itu tidak semuanya bisa menyampaikan segala hal kepada temannya atau sekelilingnya. Semoga buku ini bisa menjadi sebuah pendamping, sparring partner untuk berkaca, begitu ya. Kita mana dan ada panduan apa lagi yang belum dilakukan dan yang sudah, ayo kita coba tingkatkan. Kalau perlu kita juga bisa ngobrol-ngobrol bersama sehingga itu bisa jadi masukan yang baik, saling belajar. Dan transformasi itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Dan itu kita perlu melihat sebagai sebuah proyek besar di dalam kehidupan kita untuk mentransformasi setiap hal yang ada di sekeliling kita. Dan saya juga thank you so much Pak Wawang. Ini senior gitu ya, senior sekali, 8 buku. Salah satu buku ngeluh, pusing gitu kan, gimana ini? 8 buku. Dan dia untuk ngobrol bersama saya di IG Live ini, ngobrol tentang buku saya gitu ya. Terima kasih sangat Pak Wang. It means a lot to me. Thank you. Thank you Pak Gagu, salam kenal juga. Pak Icang sudah beredar, Pak Icang, nggak cuma di Gramedia tapi di Gramedia digital juga sudah ada. Di mana aja Pak kalau teman-teman mau dapetin buku ini, Pak? Dapat di mana ini Pak untuk dapetin buku ini? Atau di di link bio saya. Di link bio saya ada di Tokped situ. Kalau Anda cari di sana, kalian ada tanda tangan saya. Kalau di Gramedia kan nggak bisa karena langsung dari Gramedia. Gitu. Tapi di Gramedia ada gramedia.com begitu. Oke, siap. Baik, Thank you, Pak Imam. Waktu kesuwun sangat waktunya. Terima kasih banyak. Sehat, salam buat keluarga Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Sama sekalian. Terima kasih waktunya. Salam leadership, salam kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.